Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Adami Akbar dengan NIM 119130124 dari program studi teknik elektro ITERA, kelompok 2, PLC dan SCADA modern. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek tugas besar yang kami buat, yaitu pembuatan sistem otomasi jembatan hidrolik. Langsung saja ini saya perlihatkan ya untuk diagram ladder dari project ini yang sudah kami buat, di mana di sini kami menggunakan satu buah tombol on dan tombol off yang diberi address. Untuk tombol on-nya itu diberi address 0.00, kemudian untuk tombol off-nya diberi address 0.01, di mana nantinya dari tombol on ini akan dihubungkan secara paralel dengan magnetic contactor. Ini fungsinya untuk mengunci arus yang nanti masuk ke tombol off. Nah, dari sini nanti akan terhubung ke coil dari magnetic contactor, lalu paralel ke lampu merah dan lampu hijau. Jadi ketika tombol on itu ditekan, maka magnetic contactor ini akan arusnya itu akan terhubung ke magnetic contactor yang nantinya akan mengunci arus di tombol on ini. Ini kan push button ya, jadi cuman sekali tekan lalu arusnya hilang, dikunci oleh magnetic contactor yang ada di sini ya. Karena ini terhubung ke arus listrik, maka kontak NO ini akan berubah menjadi kontak NC, terhubung ke tombol off yang nantinya akan menghidupkan lampu hijau, coil dari lampu hijau. Lalu setelah saya jelaskan dulu di kalau coil seperti ini biasanya ada kontak NC dan kontak NO nya. Untuk kontak NO nya outputnya itu masuk ke timer 3, kontak NC dari timer 3, lalu terhubung ke sensor A yang nantinya dihubungkan paralel dengan palang menutup nih ya. Kontak NO dari palang menutup fungsinya sama kayak ini tadi, dia mengunci arus yang nantinya masuk ke jembatan menutup, lalu terhubung ke coil dari palang menutup dan lampu merah. Jadi ketika sensor A ini ditekan atau sensor A ini mengidentifikasi atau membaca adanya kapal yang melewati sensor, maka akan membuat palang jadi menutup dan lampu merahnya akan menyala, lalu lampu hijau ini akan mati. Kenapa bisa mati? Karena di sini ada kontak NC dari lampu merah, dimana kalau coil ini terhubung, kontak NC nya berubah jadi kontak NO dan akan memutus arus yang masuk ke lampu hijau. Masuk ke baris kedua ya. Nah, dari lampu merah ini maksudnya dari palang menutup ini, kontak NO nya itu dihubung paralel dengan kontak NO dari hydraulic pump untuk mengunci arus tadi ya. Kemudian terhubung ke sensor kendaraan, jembatan membuka dan sensor B, dihubung secara seri ya. Kemudian masuk ke timer 1. Nah, fungsi timer 1 ini nanti itu untuk menghidupkan hydraulic pump. Jadi setelah timernya selesai membaca sekitar 40, ini tuh 4 detik ya, jadi 1 detik itu per 10 ya. Kemudian ketika dia selesai membaca sampai 40 detik ya, 4 detik, ini nanti kontak NO dari timer 1 ini berubah menjadi kontak NC dan akan menghidupkan hydraulic pump. Waktu hidup dari hydraulic pump ini nanti ini ya, ketika dia terhubung, kontak NO ini berubah jadi kontak NC, lalu akan terhubung ke jembatan membuka, dikunci di sini ya, dan terhubung ke sensor B. Nah, dari sensor B ini nanti akan menghidupkan timer 2. Timer 2 ini fungsinya untuk sebagai waktu dari hydraulic pump ini membuka, jadi diatur waktunya. Lalu outputnya dari kontak NO dari timer 2 ini ya, kan tadi selesai menghitung 4 detik nih, ini berubah jadi NC, lalu terhubung ke jembatan membuka. Setelah 4 detik jembatannya membuka karena dihidupkan oleh hydraulic pump.
Nah, lalu dari sensor B yang di sini tadi ya. Nah, yang di sini tadi sensor B ini kan itu terhubung dengan hidrolik menutup, itu dihubungkan secara paralel untuk mengunci arusnya di sensor B ini ya. Lalu kemudian terhubung ke jembatan dan sensor A, lalu terhubung ke coil dari hidrolik menutup. Nah, dari kontak NO dari hidrolik menutup ini terhubung paralel ke jembatan membuka dan terhubung outputnya ke sensor A untuk menghidupkan timer 3, yang nantinya timer 3 ini ya fungsinya itu untuk memutus arus yang ada di sini nih, yang terhubung untuk membuka untuk menutup dari palang penutup ini. Jadi ketika dia selesai membaca nih, selesai menghitung maksudnya, selama 4 detik kan otomatis kan kontak-kontaknya itu berubah kan. Nah, ini kan tadinya kan terhubung karena ini kontaknya NC, lalu kemudian selesai menghitung 4 detik ini berubah jadi NO. Otomatis kalau dia memutus kan coil yang ada di sini itu tidak teraliri arus listrik, lalu kembali ke posisi semula di mana lampu hijau menyala dan palangnya itu membuka dan jembatannya itu menutup. Itu untuk penjelasan dari diagram ladder. Lanjut masuk ke HMI. Nah, untuk HMI nya ini ya udah dibuat sebelumnya. Nah, di sini ada kapalnya, ada kendaraan, ada indikator lampu hijau, lampu merah. Lampu hijau artinya kendaraan boleh melintasi jembatan, lampu merah kendaraan tidak boleh melintasi jembatan. Untuk box panelnya untuk menghidup dan matikan sistem kerja dari otomasi jembatan hidrolik. Ini sensor A, sensor kendaraan, dan sensor B. Nah, untuk cara membuat tampilan seperti ini ya, misalnya ingin membuat tombol on dan off gitu, kita bisa memanfaatkan fungsi tombol-tombol yang ada di sini nih. Di sini ada push button, ada word button, ada bit lamp, ada command button, ada word lamp. Misal contoh satu nih ya, pakai push button. Kita ingin membuat tombol on misalnya. Nah, jadi cara kerjanya tuh gini. Ini bisa dirubah-rubah ya bentuknya, bisa rectangle, bisa jadi bulat juga. Bulat nih, jadi bulat. Nah, cara ngehubungin dari tampilan ini, tombol ini ke CX programmernya ya, ke diagram ladder ini adalah dengan memasukkan address yang telah dibuat di setiap kontak-kontak ini. Misalnya mau buat tombol off nih, ini kan addressnya 0.01. Jadi di CX designernya di sini kita klik 2 kali, kita ke ini di serial. Ini kan tadi 0.01 ya, berarti di sini kita rubah jadi ini kan 0000.00 nih, berubah nih jadi 0.01, berarti kita buat di sini 0.01 gitu. Lalu di OK kan. Nah, jadi ini nanti udah tersambung, udah terhubung maksudnya dengan kontak kontak off yang ada di sini ya. Untuk cara kerjanya ya, ini saya hapus karena tidak digunakan. Lalu kita ke tools untuk menjalankan program dari HMI ini. Atau enggak, misalnya ada yang bingung gitu gimana cara mau nampilin gambar mobil gitu. Cara buatnya
Ya sama tadi kayak ini tadi, tinggal ke push button, nggak tampil ya, push button, klik 2 kali. Nah ini ke color shape, kemudian ganti ke bitmap nih. Nah ini kita bisa milih apa foto yang ingin kita masukkan atau gambar yang ingin kita masukkan. Misalnya ini saya punya di folder download ini ada ilustrasi kuda. Saya klik. Nah ini namanya terserah mau namain apa ya, klik sebelah saja nih. Nah muncul nih gambar kuda pada saat tombol ini menyala. Di keadaan 2 kita buat juga nih biar sama. Ditekan OK. Nah keluar nih gambar kuda. Buat nampilin gambar atau mengganti fungsi tombol ini bisa diganti-ganti nih fungsinya kayak gimana. Kita hapus aja ya, sudah tidak dipakai. Langsung aja kita jalankan untuk tampilan HMI nya dengan cara ke tools, klik test, lalu yes. Oke, ini udah connect to CX simulator. Di start, lalu kemudian akan tampil tampilan runningnya. Nah ini muncul nih untuk runtime kayak gini untuk HMI nya. Kita tutup dulu nih untuk CX designer. Satu lagi untuk SCADA-nya di sini menggunakan aplikasi atau software CX supervisor. Nah ini udah dibuat ya untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada indikator off untuk lampu merah, indikator on, lampu hijau, lampu kuning ini sebagai sensor A, indikator sensor A, lampu biru untuk indikator sensor B, dan lampu ungu untuk indikator sensor kendaraan. Ini gunanya untuk mematikan sistem, untuk menjalankan sistem. Ini indikator kapalnya kalau misalnya ada kapal yang melintasi daerah di sekitar jembatan. Untuk cara buatnya ini hampir sama kayak CX designer, cuman lebih ribet ya, karena harus masukin device-nya dulu, karena ini kan aplikasi SCADA ya, jadi terhubung langsung dengan PLC-nya. Beda kayak tadi HMI itu kan cuman simulasinya doang. Ini jadi kalau cara buatnya kita buat baru nih, klik file, new project. Nah ini bebas nih mau milih mana, mau CX supervisor atau machine edition project, pilih yang bawah aja ya. Nah ini kasih nama file misalnya test, kemudian di save. Udah lama ya. Oke, nah maka akan tampil lembar kerja baru nih ya, kayak gini. Nih filenya test tadi ya, sama. Nah habis itu yang harus dilakukan adalah kita masukin device yang kita gunakan. Caranya klik di sini ya, setup device, kita klik add. Nah karena kita gunain CX programmer, bukan CX programmer, aplikasi PLC Omron ya, maka dipilih CX server ini. Nah ini ada tampilan add PLC, ada device name, diminta ngisi device tipenya apa, terus network type nya apa gitu. Nah caranya buat ngehubungin ke project tadi, kita buka dulu project tadi nih, diagram laddernya. Nah, cara tahu nama filenya apa itu bisa dilihat di
tampilan bawah ini tuh, atau nggak ada misalnya tidak ada tampilan di bawah ini, kita ke ini ya, new PLC 1 ini ya, kita klik kanan properties, maka akan muncul nih untuk nama programnya ini, terus jenis PLC nya ini, tipenya ini gitu. Memudahkan kita lihat yang bawah aja ya, itu namanya new PLC 1 nih. Kita ke aplikasi tadi, kita tulis nih new PLC 1, terus kita lihat lagi untuk tipenya itu pakai apa nih, PLC jenisnya CJ1M. CJ1M, kita cari ada nggak CJ1M, ada ini ya. Kemudian ke setting. Nah, untuk tipe CPU nya itu tadi pakai yang ini, CPU 11. Nah sama ya kayak CPU 11, dan langsung aja kita klik OK dan OK juga. Nah maka di sini sudah tertambah atau ditambahkan device list untuk program yang kita buat dan PLC yang kita gunakan. Bisa disilang aja, lalu ke menu ini ya, nih ada point editor, diklik. Nah akan ada tampilan seperti ini. Nah poin-poin ini itu nanti gunanya untuk memanggil address dari setiap kontak-kontak dari diagram ladder ini, yang nantinya akan dikontrol oleh sistem SCADA. Oke, untuk cara buatnya gimana, itu kita klik ini ya, add point nih. Nah untuk point name nya terserah ya mau buat apa, misalnya mau buat tombol off, tombol off nih. Kemudian untuk tipe poinnya itu boolean karena ingin buat tombol ya. Kemudian IO tipenya itu output, dan IO atributnya itu PLC karena kita gunain perangkatnya itu PLC kan. Lalu setup. Nah ini udah tertambah ya, tadi yang program yang kita buat tadi langsung ada muncul di sini ya. Kemudian nah di sini disuruh minta masukin data location. Nah data location ini kita isi mana nih, nah address dari tombol off yang ada di sini. Misalnya kita mau buat tombol off kan, addressnya itu 0.01, dimasukin di sini 0.01. Jadi poin ini akan menginisialisasi atau memanggil fungsi dari tombol off nanti ketika tombol tampilan tombol off nya ditekan gitu. Ini klik OK ya. Kalau sudah, di sini juga klik OK. Nah di sini udah tertambah nih, udah ditambahkan untuk poin dari tombol off. Ini bisa langsung disilang. Nah untuk buat tombol-tombolnya gimana, itu caranya lagi loading. Nah ini bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di sini nih, ada toggle button, ada slider, ada rotation, ada juga ini ya ellipse, gitu-gitu bisa dipakai. Kalau buat tombol ini pakai toggle button kayak gini. Nah untuk merubahnya itu klik 2 kali. Nah kita bisa ganti sesuai selera mau buat apa nih, mau yang kayak gini, mau yang pakai toggle switch, mau yang pakai color button. Mungkin agar lebih berwarna pakai color button aja ya. Kemudian di sini ada status dimana state 0 atribut, ada state 1 atribut. Jadi state 0 ini tuh menandakan tampilan dimana tombolnya itu berada dalam posisi off, dan state 1 itu tombol-tombolnya itu berada di posisi berjalan atau aktif ya. Jadi misalnya saya ingin buat tombol off itu kan identik warna merah. Ini saat dia tidak ditekan,
ini warnanya agak lebih gelap, jadi merahnya agak lebih gelap. Nah, dan ketika sudah ditekan ya, untuk melihat perubahannya saya ganti ke warna merah yang lebih terang biar terlihat perbedaannya. Lalu kemudian kita ke browse ini, browse. Nah, kita cari poin yang udah kita buat tadi. Nah, di sini kan tadi kan saya cuma buat satu kan, makanya tampilnya cuma ada satu di sini untuk tombol off. Ini kita klik 2 kali. Nah, maka akan langsung masuk ke configuration attribute boolean point tombol off gitu. Ini tinggal ditekan OK. Oke. Nih, terserah lah tulis apa lah. 11 jadi. Tadi nah, oke. Udah muncul tampilan off. Udah kan kalau tombol ini udah bisa dipakai ya, udah berubah. Dia mau buat apa, misalnya mau buat ini lampu, bisa nih buat lampu, bisa diganti-ganti juga nih warnanya nih, mau warna kuning bisa, ya hitam terus ditebalin bisa. Nah, garis tepinya gitu. Kemudian ya tinggal dimasukin aja kayak tadi kita buat dulu. Add pointnya mana tadi, add point editor, kita masukin lampu, tipenya boolean. Kalau lampu ya input berarti untuk IO tipenya. Setup VLC1 data locationnya lampu apa ya, misalnya lampu hijau nih, 0.03 addressnya 0.03. Oke, tinggal oke. Nah, udah ada nih nambah lampu. Gua aja. Nah, ini tinggal klik 2 kali. Kemudian kita pilih, kalau tampilan ellipse gini kayak gini ya, beda kayak yang tombol tadi, langsung ada dari kalau tombol. Ini kita pilih color change digital. Oke, ini warnanya mau apa bebas, terserah, udahlah gak usah dirubah-rubah, gini aja. Terus browse, kita pilih nih yang tadi poin yang kita buat barusan tadi, namanya lampu ya. Nah, ini udah ada nih lampu, klik 2 kali. Nah, udah digital expressionnya udah tertambah lampu untuk poinnya, klik OK. Oke, udah. Ini tinggal nanti caranya tinggal rebuild all atau build, bebas, baiknya sih rebuild all aja ya. Lalu setelah di rebuild bisa langsung di run with check simulator. Kita balik lagi ke tampilan ini ya, ini contohnya doang nih. Kita balik lagi ke tampilan SCADA dari project yang dibuat. Coba SCADA no. Oke, masih loading. Nah, udah selesai nih. Kita ke project, kita run with CX simulator, save change.
no. Maka dia akan menghubungkan tampilan dari SCADA ke ini diagram ladder ini project yang kita buat. Udah, device-nya kita lihat udah sama belum? Udah sama ya, ini new PLC 1 tadi ya. Dan untuk projectnya nih kita tinggal browse. Nah, kita cari file dari project yang kita buat. Ini filenya ya, jembatan V2. Oke, ini sama nih kayak yang ini jembatan V2 ya filenya. Maka akan muncul tampilan real time dari SCADA yang kita buat. Kita demonstrasi aja langsung ya. Ini bagi dua aja nih, kita nampilin SCADA nya sama HMI nya doang, tidak cukup di laptop saya. Untuk menampilkan tiganya, atur dulu. Potong nggak kelihatan. Nah segini nih biar sensor B nya kelihatan. Ups. Nah dah kayak gini aja lah. Ini diagram laddernya udah run, terus CX designernya udah run, terus CX supervisornya udah run. Ini HMI nya dari CX designer, ini SCADA nya dari CX supervisor. Langsung aja ya. Ini jadi saya jelasin sistem kerjanya itu jika tombol on ini ditekan pada tampilan SCADA yang nantinya akan ditampilkan di sebuah PC atau komputer. Jadi ketika ditekan on ini, maka indikator on ini akan menyala pada sebuah monitor PC, dan kemudian rambu-rambu warna hijau ini yang ada di jalan ini akan hidup, menandakan bahwa sistem sedang bekerja dan kendaraan boleh melintasi jembatan. Lalu kemudian tombol off ini fungsinya untuk mematikan sistem, dimana seluruh lampunya mati ya, lampu hijaunya mati, menandakan bahwa sistem dari jembatan ini dalam keadaan off. Kita jalankan aja. Nah jadi cara kerjanya itu adalah, dimana kan ada kapal nih. Jadi semisalnya ada sebuah kapal yang ingin melintasi sungai dan ingin melewati jembatan ini, maka otomatis dia akan melewati sensor A ini. Nah ketika kapal ini melintasi sensor, maka sensor akan membaca pergerakan kapal, lalu kemudian menghubungkan arus listrik ke sebuah timer, yang nanti timer itu akan menjalankan tugas dari hydraulic pump untuk membuka jalan dari jembatan ini. Kita demonstrasikan aja langsung ya. Ini misalnya sensor A ditekan, misalnya ini melewati kapal melewati sensor A, terus sensor A nya membaca nih. Nah ini sensor A nya hidup tadi ya, lalu indikator off nya menyala, indikator on nya mati. Nah beberapa saat kemudian ini jalan di jembatannya membuka, lalu ini sebelumnya tadi ini lampu hijau tadi berubah menjadi lampu merah dan portalnya menutup. Nah kondisi seperti itu menandakan bahwasanya kendaraan sudah tidak boleh melewati jembatan lagi karena jembatan dalam posisi terbuka. Di sini indikator kapalnya menyala ya, itu menandakan bahwasanya sedang ada kapal yang melintas di sekitar area jembatan. Lalu kondisi selanjutnya nih, ketika kapalnya sudah melewati jembatan dan sudah keluar dari sini ya, dan melintasi sensor B, maka sensor B ini akan
membaca pergerakan kapal dan kemudian menutup hidrolik pump yang sedang berjalan. Lalu beberapa saat kemudian maka hidrolik pump itu akan menutup dari jalan dari jembatan ini, dan beberapa saat kemudian lampu merahnya berubah menjadi lampu hijau dan portal pun membuka. Kondisi seperti itu menandakan bahwasanya kendaraan ini sudah boleh melintasi jembatan hidrolik ini karena jalannya sudah menutup kembali ya. Kita demonstrasikan aja. Misalnya ada kapal melintasi sensor ini, lampu di sensor B hidup, indikator kapalnya mati, kemudian portalnya kembali membuka dan lampu hijau kembali hidup, lampu merahnya mati, dan kendaraan di sini sudah boleh melintasi jembatan. Nah, di sini juga kami memasang sebuah sensor kendaraan. Ini fungsinya digunakan apabila ada situasi nih, ada beberapa kendaraan yang melintasi jalan ini ya, melintasi jembatan, masih ada di jalan di sini, masih ada di sini maksudnya. Nah, lalu tiba-tiba ada kapal yang melintasi sensor A. Nah, maka fungsi dari sensor kendaraan ini tuh fungsinya kayak interrupt gitu. Jadi dia menunda kerja dari hidrolik pump dalam membuka jalan dari jembatan ini. Jadi selama masih ada kendaraan yang melintas di daerah sekitar jembatan ini ya, maka sensor kendaraan ini akan mendeteksi kendaraan-kendaraan tersebut dan menunda pekerjaan dari hidrolik pump untuk membuka jembatan. Kita demonstrasiin aja nih, misalnya ada kapal melintas, kita tekan ya sensor A. Nah, terus masih ada kendaraan nih. Ini sensor kendaraannya saya klik, menandakan kalau masih ada kendaraan yang melintas. Nah, maka selama sensor kendaraan ini mendeteksi adanya kendaraan, hidrolik pump itu nggak bisa mengerjakan pekerjaannya untuk membuka ini jalan dari jembatan tersebut. Jadi selama masih ada kendaraan, jalan dari jembatan ini nggak bisa terbuka gitu. Nah, tapi kalau setelah kendaraannya sudah melewati jembatan ini ya, sudah tidak ada kendaraan lagi, kita lepas. Beberapa saat kemudian nah ini indikator kapalnya udah hidup. Beberapa saat kemudian jembatan akan membuka jalannya, lalu kapal boleh melintasi jembatan ini dan melewati sensor B. Jika sensor B dilewati, kondisi balik ke keadaan semula, di mana portal ini terbuka, lampunya berubah jadi hijau, dan kendaraan sudah boleh melewati jembatan ini lagi. Lalu kemudian untuk mematikannya tinggal klik off. Nah, maka sistem akan mati total. Sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari project Tubes kelompok 2 ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.